Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Batu Karang yang Teguh. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang setia, yang senantiasa berkenan menjumpai kehidupan kami. Ini kami para milik-Mu meski kami berada di tempat yang terpisah antara yang satu dengan yang lain. Tetapi kami keluarga milik-Mu yang senantiasa merindukan akan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga sabda Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengarkan, kami sekalian dimampukan untuk mengerti dan memahaminya, bahkan dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani, di dalam kami menyaksikan hidup bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini bersama-sama akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 20. Bacaan kita ambil dari ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya hanya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Thomas, bisa dibilang Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang rasionalis. Sebab ketika mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit dari antara orang mati, Thomas menyaksikan berita kebangkitan itu. Bahkan Thomas tidak percaya karena berita itu menurut Thomas tidak logis, tidak masuk akal. Sehingga ia berkata seperti pada ayat yang kelima bagian B. Maksud saya ayat yang ke-25 pada bagian B dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa Thomas memiliki sikap yang demikian? Karena kecuali Thomas adalah seorang rasionalis, tetapi sekaligus karena Thomas yang sangat kerdil hatinya, atau karena kekerdilan hati Thomas, kekecewaan atas putus harapannya, Thomas yang selalu menyendiri, pada angan-angannya kehilangan harapan, dan keputusasaan Thomas tersebut semakin membuat dia sulit untuk menerima berita kebenaran dan sukacita itu. Keselamatan dan hidup benar yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang sesungguhnya telah menjadi fakta yang jelas bagi murid-murid yang lain. Tetapi bagi Thomas, berita itu masih diragukan. Dan Thomas sendiri membutuhkan bukti. Namun demikian, kesabaran Kristus terhadap sikap Thomas yang demikian ini, maka dengan kehadirannya Yesus yang membawa damai sejahtera dan mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan tangannya pada bekas paku, justru membuat Thomas menjadi sadar dan akhirnya tidak jadi untuk membuktikannya setelah Thomas melihat sendiri. Dan kesadaran Thomas ini membuat Thomas menyatakan pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Thomas yang diungkapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang sangat mendasar. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang benar-benar diyakini atau dipercayai tentang apa yang dikatakannya itu. Meskipun pengakuan Thomas yang demikian itu berisiko dan mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi. Karena dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah, itu berarti orang yang menyatakan pengakuan yang demikian tidak akan mengakui Kaisar Romawi yang sering dialahkan dan disebut sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, pengakuan Thomas yang demikian ini sudah pasti
akan mendapatkan ancaman dari orang-orang Romawi khususnya. Tetapi Thomas dengan berani menyatakan pengakuan imannya. Dan ia tidak takut karena Thomas tahu bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan Allah yang memberi damai sejahtera, yang memberi kehidupan yang sempurna bagi semua orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan kita sekalian yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini? Apakah kita masih juga harus membutuhkan bukti akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Kalau kepada Thomas Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tentang karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita tidak bisa menyaksikan secara fisik, mulai dari kuasanya memberikan makan 5.000 orang yang lapar saat itu, juga karya Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan orang sakit, dan karya Yesus membangkitkan orang mati, sampai pada penderitaan kematian dan kebangkitannya, sesungguhnya telah terbukti. Dan bukti itu tertulis di dalam kitab suci yang kita miliki. Sebagaimana di dalam bacaan kita dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Karena itu sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu, kita harus berani memberitakan pengampunan dosa sebagai wujud nyata dari damai sejahtera Allah, seperti yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai yang mengaku percaya bahwa kita beroleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam hidup yang kita jalani, kita harus bersedia, kita harus berani menyatakan di dalam kehidupan kita, membangun persekutuan dengan warga gereja. Meskipun di dalam kita membangun persekutuan, kita belum bisa melakukannya secara bersama-sama di dalam persekutuan di gereja, sebagaimana hari-hari sebelum peristiwa COVID-19. Tetapi di dalam kita membangun persekutuan kita sebagai orang percaya, bisa kita nyatakan di dalam persekutuan kita bersama keluarga, di dalam kita membangun kebersamaan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan jemaat milik Tuhan, meski kita berbeda-beda tempat. Demikian juga di dalam kita menyatakan persekutuan kita bersama dengan gereja-gereja yang lain di dalam kebersamaan kita. Bahkan di dalam kita membangun persaudaraan kita dengan sesama kita, dengan tidak harus memperhitungkan apa keyakinan mereka, apa agama mereka. Tetapi di dalam kita memberitakan berita sukacita, di dalam kita memberitakan kebenaran, dan di dalam kita menyatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Mari hidup kita juga kita bagikan bersama dengan mereka, supaya juga mereka merasakan dan beroleh hidup di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan syukur kita di dalam doa, termasuk kita menaikkan persembahan kita di dalam doa, yang nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami dan kita ucapkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau yang telah menyatakan kemurahan dan kasih setia-Mu, di mana Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang berkenan menjumpai para murid pada saat itu, dan meyakinkan serta meneguhkan iman mereka. Kami juga meyakini bahwa Tuhan berkenan menjumpai hidup kami di dalam segala situasi kami masing-masing yang kami hadapi pada saat ini. Kami meyakini bahwa Tuhan juga berkenan meneguhkan pengakuan iman kami. Bahkan Tuhan juga berkenan memberikan kami keberanian untuk melangsungkan hidup yang kami jalani atas anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami terus-menerus memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan di dalam kami menyikapi situasi di negeri ini bersama-sama dengan bangsa dan negara ini. Bahkan usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintahan bangsa ini. Kami mohonkan berkat-Mu supaya bangsa ini segera terlepas dari virus corona 19. Sehingga kami di dalam melangsungkan kehidupan persekutuan kami, boleh kami jalani bersama-sama di dalam kehidupan bergereja, di dalam persekutuan yang kami rindukan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Berikan kesehatan bagi kami sekalian. Demikian juga setiap jemaat milik-Mu dengan berbagai pergumulannya. Tuhan tolong kami. Kami mohon Tuhan juga mencukupi kebutuhan hidup kami. Tuhan tenangkan kami sekalian. Biarlah damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami, benar-benar kami hayati, sehingga ketika kami mengaku percaya, kami berani menyaksikan pengakuan percaya kami itu di dalam kehidupan yang kami jalani. Demikian juga ya Tuhan, kami tidak lupa mengucap syukur atas persekutuan kami, meski sampai saat ini masih terus harus kami jalani di dalam kami berbakti. Kami lakukan bersama keluarga kami masing-masing di tempat yang terpisah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini semua yang kami jalani ini tidak akan mengurangi makna di dalam kami menyatakan rasa bakti kami kepada Allah. Demikian juga tidak mengurangi makna di dalam Tuhan tidak memberikan pengajaran, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami.
Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam kami melangsungkan hidup, biarlah rasa syukur kami juga terus kami nyatakan. Sebagaimana yang kami ungkapkan di dalam kami menghimpun persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati seberapapun persembahan yang dapat kami himpun. Menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan bergereja. Juga di dalam berpelayanan. Demikian juga di dalam kami melangsungkan hidup pada hari-hari yang akan kami jalani. Kami percayakan hidup dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pengutusan bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 427. Kita nyanyikan bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Bersama-sama kita mengakhiri persekutuan kita dan kita melangsungkan hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.